Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ade Putra Rentama dengan NPM D1D022094. Saya berasal dari program studi Administrasi Publik kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Ramadhani Syafitri dengan NPM D1D022022. Perkenalkan, saya Rizka Jani Asriani, NPM D1D022068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Rosipa dengan NPM D1D02209. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royanis Fajaria, NPM D1D02208. Shalom, perkenalkan nama saya Laurentius Dwi Juniansyah dengan NPM D1D022030. Di sini kelompok kami akan menjelaskan teori organisasi dengan di bagian subbab budaya organisasi. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sesuatu yang tidak nampak, sulit dibaca, namun sangat dirasakan dan menentukan keberhasilan suatu organisasi. Budaya organisasi ini sering kali tidak bisa dikenali jika kita melihatnya hanya sekilas saja. Adapun cerita tiga pendiri asuransi jiwa bersama atau AJB Bumi Putra yang menjelaskan tentang bagaimana AJB Bumi Putra ini membangun budaya, menerapkan, mewariskan, dan bagaimana para pewarisnya melestarikannya. Kemudian ada sumber bacaan, yaitu yang berjudul Tiga Pendiri Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumi Putra tahun 1912 mewariskan tiga nilai bagi perusahaan. Pendiri AJB Bumi Putra tahun 1912 adalah MKH Swebroto MNG, Dwi Josewojo, dan M. Adimi Jojo. Ketiganya adalah guru. Cikal bakal perusahaan ini adalah sebuah perserikatan untuk guru-guru di seluruh Hindia Belanda di Magelang yang disebut dengan Perhimpunan Guru Hindia Belanda pada bulan Desember 1911. Setahun kemudian, pada tanggal 12 Februari 1912, perserikatan yang dipimpin oleh Pak Swebroto ini mengadakan kongres. Dalam kongres beliau tersebut, beliau menyampaikan bahwa gagasan membuat perusahaan itu asuransi tersebut untuk para guru Bumi Putra atau pribumi di Hindia Belanda. Gagasan ini pernah beliau lontarkan pada Kongres Budi Utomo, tetapi belum ditindaklanjuti. Dalam Kongres PKHB gagasan pembuatan perusahaan itu disetujui. Setahun kemudian, asuransi itu tidak hanya diperuntukkan bagi para guru Bumi Putra saja, tetapi juga para warga Bumi Putra lainnya. Itu artinya bahwa itu dibuka untuk umum. Inisiatornya adalah Pak Dwi Josewojo yang juga pengurus Budi Utomo. Perkumpulan yang menumbuhkan semangat nasionalisme ini. Kemudian adapun nilai-nilai yang diwariskan para pendiri AJB Bumi Putra 1912 ini, yakni yang pertama idealisme. Idealisme yaitu semangat memperbaiki nasib sendiri dengan cara yang bisa menciptakan kesejahteraan bersama. Yang kedua, kebersamaan, bahwa suka, duka, dan risiko itu ditanggung secara bersama-sama. Yang ketiga adalah profesionalisme, yaitu dengan mengedepankan nilai humanisme atau kemanusiaan. Selanjutnya, ketika pendiri asuransi Bumi Putra tersebut memiliki karakter yang khas, ketiganya saling melengkapi. Pak Dwi Josewojo, visioner dan seorang inovator, adalah seorang komisaris pertama. Pak Swebroto tegas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Seorang dirut asuransi AJB Bumi Putra pertama, Pak Adimo Jojo, seorang yang amanah atau dapat dipercaya sebagai direktur keuangan. Untuk melestarikan nilai-nilai yang diwariskan para pendiri, manajemen perusahaan membuat Museum Bumi Putra di Magelang. Dari situ bisa kita lihat nilai keteladanan dan pengabdian para pendiri. Mereka bekerja secara sukarela untuk kepentingan orang banyak. Asuransi Bumi Putra adalah perusahaan yang didirikan dengan basis kekeluargaan, tetapi bukan perusahaan keluarga. Pentingnya pembangunan nilai-nilai dalam organisasi. Budaya organisasi akan disesuaikan dengan budaya atau kondisi segmen yang akan dilayaninya. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang dibentuk oleh para pendiri. Para pendirilah yang meletakkan nilai-nilai dasar organisasi yang kemudian akan disebarkan, dihayati, dan digunakan, serta diwariskan kepada penerusnya sebagai dasar bekerjanya sebuah organisasi.
Budaya organisasi bukanlah sesuatu hal yang bersifat statis, namun salah satu hal yang bersifat dinamis. Budaya organisasi merupakan sesuatu yang harus selalu disesuaikan dengan perubahan baik internal maupun eksternal. Manajemen selalu berupaya untuk melakukan pelestarian nilai. Upaya pelestarian nilai ini tidak hanya sebatas pada sosialisasi dan penekanan tentang nilai-nilai dasar organisasi, tetapi juga selalu melalui artefak atau alat-alat. Baiklah, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu pengertian budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi menurut Stephen P. Robbins tahun 2007, budaya organisasi adalah sebuah sistem tentang makna yang diyakini bersama oleh anggota organisasi yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lain. Robbins menyiratkan bahwa dalam organisasi terdapat satu sistem nilai yang diyakini bersama. Robbins lebih menekankan budaya organisasi sebagai pemberi identitas organisasi. Budaya organisasi adalah unik, tidak sama antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Robbins membedakan budaya organisasi menjadi 4 kategori, yakni yang pertama, budaya dominan adalah budaya yang ditampakkan berupa nilai-nilai utama yang diterima oleh mayoritas anggota. Yang kedua, subbudaya adalah bagian atau bentuk kecil dari budaya organisasi yang tampak dalam budaya bagian-bagian dan pemisahan geografi. Yang ketiga, nilai-nilai inti adalah nilai-nilai utama atau inti yang diterima seluruh anggota organisasi. Yang keempat, budaya yang kuat adalah budaya di mana nilai-nilai utama secara intensif dipegang teguh dan diterima oleh seluruh anggota organisasi. Pengertian budaya organisasi menurut MC Shane dan von Glinow pada tahun 2008. Budaya organisasi adalah bentuk dasar dari nilai-nilai dan asumsi-asumsi yang dipahami bersama yang mengarahkan perilaku pegawai dalam berpikir dan bertindak. Inti dari penjelasan ini adalah pada fungsi budaya organisasi sebagai pengarah perilaku pegawai. Menurut Edgar Schein, dikutip oleh Lutnas pada tahun 2008, yakni mendeskripsikan budaya organisasi sebagai suatu asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh sekelompok orang dalam upaya mengatasi masalah dalam melakukan adaptasi lingkungan eksternal dan integrasi internal. Menurut Schein, budaya organisasi di samping menciptakan dan diyakini sebagai nilai bersama juga diajarkan kepada anggota baru dari organisasi tersebut. Pengertian dari budaya adalah salah satu unsur terpenting dari organisasi yang merupakan suatu sistem nilai, pengarah tindakan, dan asumsi dasar yang digunakan atau dimiliki oleh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang dapat dikemukakan, yakni yang pertama, adanya keteraturan perilaku yang dapat diamati. Ketika individu dalam organisasi berinteraksi satu sama lain, mereka menggunakan bahasa, istilah, dan ritual-ritual yang dapat diterima atau dipahami bersama. Yang kedua, norma-norma yang digunakan sebagai standar perilaku dalam organisasi. Norma-norma merupakan pengarah yang menentukan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam organisasi. Filosofi organisasi. Filosofi adalah kebijakan yang memaksa pegawai atau pelanggan agar dapat menaati keyakinan atau kepercayaan belief organisasi. Aturan-aturan dalam organisasi biasanya terdapat aturan yang ketat yang harus ditaati oleh seluruh anggotanya. Iklim organisasi berkaitan dengan keseluruhan rasa yang ditunjukkan oleh layout fisik, pola interaksi, dan cara-cara yang digunakan oleh anggota organisasi dalam berhubungan dengan pihak luar organisasi. Sein mengemukakan konsep tentang tingkatan-tingkatan yang dapat digunakan untuk menganalisis budaya organisasi. Nampak, artefak, proses, dan struktur organisasi, cerita, upacara, dan bahasa. Tidak nampak, expose, values, strategi, tujuan, dan filosofi. Basic underlying assumption, keyakinan yang dapat diterima begitu saja, persepsi, pemikiran, dan rasa. Menurut set artifact yang nampak dikemukakan pada hakikatnya adalah pencerminan dari exposed values dan basic assumption yang tidak nampak di permukaan. Artifact biasanya mudah dilihat dan diobservasi, namun sangat sulit
diartikan maknanya. Pada umumnya, budaya organisasi itu dikembangkan dari interaksi faktor-faktor berikut: karakteristik personal dan profesional dari orang-orang yang ada di dalam organisasi, etika organisasi, fasilitas dan hak-hak istimewa, property right yang diberikan organisasi kepada pegawai, struktur organisasi, sumber pembentuk utama budaya organisasi adalah para pendiri organisasi. Yang pertama, etika organisasi. Jelas mendeskripsikan etika organisasi sebagai nilai-nilai moral, keyakinan, dan peraturan yang dimakamkan dalam organisasi sebagai suatu pedoman dalam interaksi antar stakeholder maupun antar stakeholder dengan lingkungannya. Etika organisasi dipengaruhi oleh etika sosial dan etika organisasi, etika profesional dan etika individu. Yang kedua, hak-hak istimewa atau property rights. Property rights adalah hak-hak yang diberikan kepada pegawai untuk menerima dan menggunakan sumber daya perusahaan. Distribusi property rights memiliki dampak langsung terhadap kinerja pegawai. Property rights juga berfungsi sebagai faktor motivasi pegawai sehingga distribusi property rights akan berpengaruh pula terhadap perilaku pegawai. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi terbagi menjadi dua, yaitu struktur organisasi mekanis dan struktur organisasi organis. Struktur organisasi mekanis hierarki cenderung tinggi pengambilan keputusan, cenderung sentralistis, tugas-tugas relatif stabil dan terstandarisasi. Struktur organisasi organis cenderung fleksibel, struktur lebih datar dan mekanisme koordinasi lebih menggunakan mutual adjustment dibandingkan dengan menggunakan prosedur standar yang kaku. Organisasi dengan struktur mekanis akan cenderung menciptakan budaya kerja yang stabil maupun otonomi yang rendah dan menuntut ketaatan yang tinggi terhadap aturan. Organisasi dengan struktur organisasi cenderung menuntut atau menghasilkan pegawai dengan perilaku yang lebih fleksibel, otonomi, kreatif, dan pengambilan risiko atau risk taker. 2. Fungsi dan peran organisasi. Budaya organisasi adalah ruh dan pengarah jalannya organisasi. Tanpa adanya budaya yang kuat, suatu tidak akan memiliki keunikan dan keunggulan. Setiap upaya perubahan organisasi pada hakikatnya ada dua, yaitu mengubah budaya organisasi dan atau memperkuat budaya organisasi yang telah ada. Materi selanjutnya yaitu A. Sosialisasi budaya organisasi, yaitu membahas sosialisasi budaya organisasi difokuskan pada upaya-upaya yang perlu dilakukan organisasi agar budaya organisasi dapat dipahami, diterima, dan dijadikan landasan dalam bekerja dan dilestarikan oleh seluruh anggota organisasi. Sosialisasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Seleksi masuk yang ditujukan untuk memperoleh pegawai yang memiliki nilai, norma, dan sikap yang tidak berlawanan dengan nilai-nilai organisasi. 2. Penempatan kerja yang ditunjukkan untuk menguji nilai, sikap, dan perilaku jika dihadapkan pada pekerjaan dan rekan kerja yang lebih senior. 3. Penguasaan pekerjaan bertujuan agar pegawai atau anggota baru segera menguasai pekerjaan yang akan diterimanya. 4. Mengukur kinerja dan memberikan imbalan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan pegawai dan menentukan jalur karir ke depan. 5. Loyalitas pada nilai-nilai utama ditunjukkan untuk menciptakan loyalitas pegawai atau anggota kepada institusi atau organisasinya. 6. Penguatan melalui cerita, nilai yang telah tertanam perlu diperkuat secara terus-menerus. 7. Tahap akhir sosialisasi adalah
pengakuan dan promosi bagi pegawai atau anggota yang lulus berkinerja tinggi. Materi selanjutnya, strategi dan budaya organisasi. Menurut Richard L. Duff, budaya organisasi adalah sesuatu yang dinamis. Budaya organisasi merupakan sesuatu yang dapat diubah dan disesuaikan dengan strategi organisasi. Proses penyesuaian yang terus-menerus menimbulkan dinamika organisasi. Berbagai studi yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara strategi, lingkungan, dan budaya organisasi. Hubungan antara strategi, lingkungan, dan budaya organisasi ini dapat dibedakan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama budaya kewirausahaan atau adaptif, budaya misi, budaya klan, dan yang terakhir budaya birokratis. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Dan semoga apa yang dapat kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama dalam pembelajaran mata kuliah teori organisasi ini. Saya, Ade Putra Arentama, selaku perwakilan dari kelompok 8 ini, meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi video ini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Serta apabila teman-teman semua terdapat komentar, kritik, dan saran mengenai video pembelajaran ini, silakan berkomentar di bawah ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.